Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini edisi 221, Kamis 5 September 2024, kita podcast. Dan sore hari yang cerah ini terasa begitu istimewa karena saya kedatangan adinda saya, seorang pengacara muda, perempuan cantik. Dia adalah Advokat Raden Ayu Widiasari SHMH. Selamat sore Adinda Widya. Sore Kak Agus. Saya biasanya memanggil Widya ya. Oke ya. Saya perkenalkan sedikit, nanti kita ngobrol lebih jauh bahwa Widya ini adalah seorang advokat muda, perempuan, energik ya. Dan kayaknya memberikan motivasi ya untuk anak muda di Kota Palembang ya, karena kita tinggal di Kota Palembang ya. Terutama begitu energiknya dia di dunia pengacara. Pertanyaan pertama untuk Widya, sambil santai nih ya. Sebenarnya apa yang memotivasi Widya untuk menjadi seorang pengacara atau advokat? Silakan Dik. Sebenarnya mungkin sebelum jadi pengacara saya kan juga memang sudah mengambil kuliah S1 dan S2 itu di bidang hukum. Oke, di mana itu? Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda di Istipada. Jadi dan memang ruang lingkup saya, circle saya itu semuanya orang-orang hukum sebelum saya jadi pengacara. Oh, jadi terbentuk ya? Iya, jadi udah kayak udah biasa ya? aja. Papa saya sarjana hukum, kakak saya sarjana hukum, adik saya dua-duanya sarjana hukum, cuman mama saya saja yang enggak kan. Jadi terbiasa diskusi dan ngobrol-ngobrolnya di bidang hukum ya? Jadi udah ngobrol hukum terus suka nonton. Jadi kita lebih minat ke hukum-hukum segala macam. Jadi udahlah memang udah jalannya. Terus kalau untuk ke aparat segala macam itu saya kurang berminat kan. Oh begitu. Saya orangnya agak kurang susah diatur. Kurang susah diatur ya. Jadi tapi saya lihat di medsosnya ya, kebetulan follower Widya itu begitu banyak ya. Dan begitu banyak aktivitas ya. Sampai keluar daerah itu menjadi seorang pengacara. Ya harus, karena di mana ada orang yang mempercayakan kita, memberikan kuasa ke kita, ya kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau orang aja udah percaya, ngapain kita ragu ke sana kan gitu. Infonya Widya sudah punya kantor pengacara sendiri. Apa itu silakan? Saya punya kantor sendiri yang bernama RAUS, singkatan dari Raden Ayu Widiasari SHMH and Partner, Law Office. Kantornya di mana itu? Kantornya di Macan Kumbang 4. Masih di sekitaran dekat rumah. Kita ngobrol tadi sebelum rekaman, itu ikut juga pengacara yang lain ya? Ya namanya tuh asosiat mungkin ya, partner. Saya ada beberapa partner senior dan sesama rekan sejawat sesama seumur atau satu letting. Yang seniornya ada beberapa itu Pak Alam Sanavia SMH. Wah, itu kita salam dulu ya untuk Pak Alamsyah. Assalamualaikum Pak Alamsyah. Semoga selalu sehat ya. Kemudian saya udah lumayan 2 tahun sih ikut ya. Oh, lumayan lama ya. Asosiat sama Pak Alam. Dan Pak Nazarudin, SH ya, ayah. Ayahnya jaksa. Ya, dan beberapa partner saya, Renol, Bobby, Aidil dan kawan-kawan yang lain yang di dalam kantor saya sendiri juga. Jadi sudah berapa lama menjalani profesi sebagai seorang pengacara? Sebenarnya baru ya. Oh baru ya? Baru saya ya? sumpah aja tuh 2022. Sekarang 2024, udah berjalan lebih kurang 2 tahun 2 tahun dan alhamdulillah ya karena mungkin circle saya tadi ya. Jadi saya tuh langsung tinggal ngejalanin aja, udah linknya tuh udah ada, jalannya tuh udah ada, jadi tinggal nerusin aja gitu. Kumpulnya selama ini juga sama orang-orang hukum udah gitu. Selama 2 tahun menjalankan profesi sebagai seorang pengacara pasti ada cita-cita tersendiri. Apa nih cita-citanya masa depannya untuk seorang pengacara? Iya, pokoknya saya ingin suatu saat nanti menjadi pengacara yang sukses, yang kondang, yang bisa membantu semua orang. Pokoknya udahlah gratis semua lah gitu. Oh keren ini ya. Udah sukses kan gitu maksudnya kan. Saya garis bawahi membantu semua orang nih tadi Wid ya. Tadi obrolan di belakang layar ada terpanggil untuk membantu ibu-ibu dan anak-anak. Wanita ya. Boleh cerita? Ya karena saya terpanggil karena ada beberapa kasus saya yang melibatkan wanita dan anak-anak. Yang ada kasus saya juga anak-anak di bawah umur panggil untuk membantu, bahkan itu sebenarnya nggak ada ini, nggak ada biaya istilahnya kan. Cuman ya karena kita ada hati nurani dan jadi segala sesuatu yang ada wanita dan ibu-ibu kita utamakan, kita bantu dulu lah gitu kan, untuk urusan yang lain nantilah pro bono dulu kan gitu. Selama 2 tahun menjalankan profesi sebagai pengacara, tentu ada pengalaman-pengalaman yang menyedihkan bagi Widya. Ya yang menyedihkan ya kadang-kadang. Apa itu? Kita udah berupaya, kadang-kadang masih aja ada kendala gitu kan.
masih kalah lah sama apa gitu misalnya kan. Padahal upaya kita tuh, padahal kita sudah ngerasa kita udah bener loh. Udah berada di jalurnya ya. Udah di jalur prosedur yang benar. Emang kita juga udah banyak sharing sama senior dan sama segala aparat juga. Ini bener nggak gini? Udah pas loh. Tinggal ini aja, tinggal itu aja. Tapi kadang-kadang kan ada hal yang ya di luar kendali kita ya. Gitu. Jadi tidak tersampaikan cita-cita dari seorang Widya. Kalau selama 2 tahun ini pengalaman yang paling menyenangkan ini, yang menyenangkan silakan. Ya menyenangkan pasti semuanya menyenangkan karena semuanya itu saya anggap tuh belajar. Dari yang tipikor, dari yang petun, dari yang PHI, dari yang perdata pidana segala macam, litigasi non litigasi saya jalani, saya anggap fun semua karena emang saya senang. Jadi pengacara, saya anggap pelajaran semua. Di tengah kesibukan Widya yang begitu luar biasa, Widya adalah ibu dari 3 orang anak. Bagaimana mengatur waktunya? Ya kalau pokoknya sebelum saya beraktivitas tiap paginya saya benar-benar harus memastikan mereka udah selesai mandi segala macam di sekolah masing-masing. Saya beraktivitas, selesai pulang saya pastikan makan dengan benar walaupun saya bisanya dari telepon atau kontrol ya? Saya selesaikan kewajiban saya sebagai ibu. Pokoknya segala sesuatunya saya sudah tahu dan saya tetap kontrol terus walaupun saya dimanapun saya berada dan kapan ada saat-saat saya nggak pulang kan, saya nginep gitu kan di mana misalkan ada urusan kan. Penonton SN di medsosnya Instagram Widya ini followernya begitu banyak ya. Dan saya salah satu followernya ya. Dan kalau saya lihat dari story-nya ya, dari satu tempat ke tempat lain ya, kadang-kadang dari satu daerah ke daerah lain. Bagaimana mengatur waktu dan kesehatan? Kesehatan alhamdulillah ya, saya tuh jarang sakit. Kalau kurang tidur aja itu yang agak sedikit mengganggu. Bisa tidur di mobil? Iya di mobil bisa kan, makanya itu nggak terlalu mengganggu. Kalau untuk vitamin saya nggak terlalu ini. Kalau yang penting ada cemilan aja gitu, udah vitamin bagi saya. Untuk support makanan ya? Makanan harus support aja. Kemudian ya, kalau ada kasus-kasus tertentu yang minta ditangani oleh Widya, bagaimana Widya menghadapinya? Ya pokoknya kalau ada orang mempercayakan, kita upayakan semaksimal mungkin. Kita dapatkan hak-haknya. Ya kita lihat dulu pasti. Kita nggak langsung kita bela-bela, kita lihat kebenaran yang mana. Didengarkan ya? Didengarkan dari kedua belah pihak kita dengarkan. Ya kita upayakan dapatkan hak-hak dia, bukan untuk memenangkan dia. Kalaupun dia posisinya salah gitu kan, dapatkan hak-hak dia saja udah. Itu kewajibannya. Kalau bicara seorang pengacara tentu ada tarifnya. Boleh bicara nih tentang tarif. Tarifnya itu sebenarnya tergantung tingkat kesulitan. Ya. Makin sulit ya makin tinggi gitu. Oh, smart sekali jawabannya ya. Tapi untuk sekarang gimana? Ya untuk sekarang ya tergantung kesulitan juga. Kalau lagi yang udah tingkat tinggi, udah tipikal segala macam ya udah makin tinggi lah ya. Udah di litigasi lah di dalam dunia persidangan ya udah tinggi kan, karena sidang kan nggak mungkin sekali 2 kali, berbulan-bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan kan. Tapi kalau melihat ada orang yang tidak mampu atau minta tolong kepada Widya ya, bertemu, bagaimana Widya menghadapi orang seperti itu? Ya kalau seperti yang tadi kan, kalau wanita dan wanita dan anak-anak. Kalaupun orang ada laki-laki pun, ya kalau misalkan ada sih beberapa juga, lumayan banyak juga yang tertindas, terintimidasi, terzolimi, tapi nggak mampu, ya kita tolong lah mas. Selama 2 tahun ini ya sudah begitu banyak ya kasus yang ditangani oleh Widya. Bisa dihitung atau gimana? Nggak dihitung lagi. Oke, penonton Lensa SN, begitu menarik ngobrol sama Widya. Kita lanjutkan setelah yang ini. Oke, lanjut kita ngobrol dengan adinda saya Widya ya, yang sore hari ini tampil begitu fresh ya. Walaupun begitu banyak kegiatan ya. Dan setelah podcast di Lensa SN dia sudah terjadwal ya. Yes. Untuk menemui kliennya ya. Oke, kita ngobrol seputar dunia Widya lagi ya. Dan penonton Lensa SN bahwa Widya ini pernah menjadi seorang alumni finalis Putri Sumsel 2009. Boleh diceritakan itu? Iya, jadi waktu itu sebenarnya belum siap sih ya. Belum siap. Masih umur berapa tahun waktu itu? Masih baru tamat sekolah loh mas. 18 tahun. Jadi saya bungsu di situ waktu angkatan itu. Dari 21 finalis saya bungsu. 18 tahun sendirian. Yang lain tuh ya udah kan 18 sampai 25. Yang lain tuh udah 20-an, ada yang 25 bahkan. Tapi bisa mengikuti ya? Ya saya seluruh rangkaian acara ya. Ya alhamdulillah saya cepat ini kan, orangnya cepat adaptasi kan. Dan disitulah saya belajar beauty class. Ya segala macam tentang behavior, tentang dapat ilmu banyak lah ya. Ilmu banyak ya, jadi suka pakai high heel kan di situ. Dari dunia pageant. Kemudian sekarang menjadi seorang pengacara.
Ini agak nyebrang jauh ya. Kalau pengacara agak strong lah ya. Nah ini bisa diceritakan nyebrangnya begitu jauh? Ya, karena saya nggak aneh sih ya ke dunia yang agak strong, karena sebelumnya pas sekolah di SMA Negeri 1 Palembang, pas kelas 2 itu saya paskibraka juga soalnya. Wah keren ini, begitu banyak kegiatan Widya. Boleh dilanjut kemudian kegiatan yang lain Widya? Ya, saya duta belia Singapura Malaysia sesudah dari situ. Terus saya ke KRI Makassar, duta belia juga di sana di KRI Makassar di Kepulauan Seribu. Dan beberapa ajang-ajang yang saya ikuti ada Honda Idol segala macam. Oh ini aktif dunia model ternyata ya. Kenapa tidak jadi model aja waktu itu Widya? Saya kurang berminat, saya hobi aja, hobi. Beberapa kali emang saya sempat jadi model, fotografer, cuman nggak saya benar-benar fokus ya. Tapi tetap fokus sekolah ya? Fokus sekolah dan kerja gitu. Kerja ya. Dan foto-foto kegiatan model dari Widya sejak zaman SMA dan kuliah nanti kita slide ya di tayangan YouTube Lensa SN. Penonton Lensa SN, kita ngobrol seputar pengacara dunia Widya ya. Perkara pertama yang ditangani Widya apa? Perkara pertama ini sekaligus perkara pertama yang mengetuk hati saya untuk memasuki dan fokus di dunia pengacara. Oh ini rupanya titik baliknya ya? Iya. Jadi waktu itu ada klien wanita KDRT diselingkuhi dan anaknya diambil dan ditelantarkan lah. Terakhir digugat cerai. Jadi semuanya menumpuk. Jadi di situ saya bertekad, aduh saya harus bantu nih yang kayak gini nih. Ya. Jadi di saat itu ya emang saya bantu, memang awalnya saya bantu, bahkan saya yang bantu. Ya pro bono kan saya bantu biaya segala macam media pun saya masukkan segala macam. Ya alhamdulillah berhasil damai dan hak-haknya diberikan kembali oleh suaminya. Kalau untuk sekarang lanjut atau cerai saya nggak tahu sih ya, itu urusan dia ya. Yang pasti waktu itu damai, sudah selesai, restoratif justice. Perkara lainnya yang mengesankan bagi Widya? Mungkin perkara-perkara di luar kota ya. Jadi yang sekaligus kan aku suka traveling ya. Jadi sekaligus kerja sekaligus jalan tempat baru yang saya nggak pernah datengin gitu misalnya. Saya kan sudah berperkara di Oku Selatan, Muara II, itu baru pertama kali datang sejak pengacara. Di Belitang, Oku Timur. Ya Sekayu udah pernah dulu di Muara Enim gitu-gitu kan, di Lahat. Pokoknya segala. Pernah juga di Mahkamah Konstitusi saya mengajukan judicial review tentang undang-undang kejaksaan dan undang-undang pemilu juga ke Jakarta gitu kan. Jadi pengalaman yang bertambah dengan adanya saya jadi pengacara. Saya garis bawahi tadi banyak perjalanan keluar kota ya. Bagaimana mendapatkan klien sampai jejaringnya begitu banyak? Itulah makanya kuncinya ya, bukan berarti saya senang berorganisasi karena senang-senang aja kumpul. Di situ juga menambahkan jaringan, menambahkan teman-teman baru. Dari situ biasanya saya dapat jaringan baru dan perkara baru biasanya gitu. Sambil ngobrol seputar dunia hukum, dapat lagi klien-klien ya. Wid aku pengen dong kerja sama kamu gitu kan. Wid kamu biasa nggak ngurusin yang kayak gini? Coba bareng-bareng yuk kayak gitu kan. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh. Jadi teleponnya harus jaga 24 jam dong ya? Iya, kadang-kadang jam 1 malam, Wid ada yang ketangkep Wid di Polda gini-gini. Siap langsung. Jam-jam 5 subuh baru pulang gitu. Biasa harus. Dan penonton Lensa SN, Widya adalah ibu dari 3 orang anak. 3 orang anaknya tahu profesi Widya. Anak-anak Widya komplain nggak dengan ibunya atau mamanya yang sering keluar kota? Ya, kalau Mama pulang nggak gitu-gitu kan ya. Mereka udah biasa sih kayaknya awal-awal sih yang agak ini. Sekarang Mama pulang ya. Malah kalau bisa di rumah, Mama udah kerja deh kata gitu. Kok nggak pergi-pergi katanya. Bicara tentang kesibukan Widya ya, tentu ada quality time ya untuk anak-anaknya. Boleh diceritakan? Quality time saya ya paling setiap weekend kalau memang saya benar-benar kosongin, saya ajak anak-anak staycation atau keluar kota, benar-benar cuman kami aja. Benar-benar saya nggak nerima telepon lagi dulu. Langsung nonaktifkan? Ya nggak juga sih, cuman yang saya angkat yang benar-benar nggak kerjaan gitu. Oh begitu ya. Harus dikasih kode ini saya lagi liburan misalnya. Kadang saya chat aja gitu kan. Saya lagi. Tapi kalau ada klien yang minta ditangani Widya gimana? Saya alihkan dulu ke staff saya paling. Penonton SN, sore hari ini kita ditemani tim kreatif Dedi Suhendra yang juga pos di Pengadilan Negeri Palembang dan sering bertemu dengan Widya ya. Tampaknya Dedi ada yang mau ditanya dengan Widya, silakan. Oke, Widya. Widya kan sering terlihat mendampingi klien ya di persidangan
di Pengadilan Negeri Palembang, bahkan pernah juga saya lihat di Kejaksaan ya, mendampingi kliennya. Dari perkara yang didampingi oleh Widya seperti pidana umum, perdata maupun tindak pidana korupsi, perkara mana 3 perkara tersebut yang menurut Winda sulit dalam mendampingi kliennya gitu. Oke, diluruskan namanya Widya bukan Winda. Oke, langsung Widya dijawab. Ya, kalau tingkat kesulitan itu sebenarnya ada pasti kan. Ya. Ya, cuman tinggal paling panjang perjalanan perkaranya aja. Ada yang sudah bisa langsung selesai di awal sudah puas, udah nggak banding lagi atau gitu kan. Ada yang masih belum, ya udah banding ke kasasi ke PK dan lain-lain, itu panjang kan. Ya itu yang mungkin agak sulit juga kan. Mau gempur-gempuran, ada pro kontra segala macam. Ya itu mungkin agak sedikit sulit. Cuman ya semuanya fun aja sih. Gak ada yang sulit-sulit banget. Karena sesuai ilmunya ya. Ya. Kemudian tadi saya balik lagi soal tarif ya. Tarif itu menyesuaikan dengan tingkat kerumitan kasus ya. Pernah menemukan yang sangat rumit? Ya kalau yang sangat rumit yang pasti ya kalau udah menyangkut ke tipikor gitu-gitu kan, itu tarifnya pasti kan ya tahulah kan, nggak mungkin lah yang kayak perceraian, beda kan jauh. Oh beda ya. Kemudian kalau tingkat kerumitan itu biasanya apa yang dilakukan oleh Widya? Misalnya apa dengan bertanya dengan konsultasi dengan pengacara senior atau membaca literatur, silakan. Ya, sangat banyak bertanya dengan senior, sharing dengan aparat juga yang mungkin ya ada kita teman-teman aparat di jaksa atau polisi segala macam, ada teman-teman kita yang hakim juga, banyak bertanya, banyak sharing. Pokoknya aku harus selalu belajar gitu. Oke, jadi menurut si Widya, seorang pengacara itu harus menjaga komunikasi sangat baik ya? Ya, harus banyak-banyak belajar, banyak sharing, banyak lihat-lihat internet juga apa aja kemajuan, apa aja berita yang terkini gitu. Pernah terbentur dengan sesuatu yang Widya tidak bisa pecahkan dalam menangani kasus? Ya pernah beberapa kali, cuman sharing, kuncinya ada sharing, bertanya. Tetap menemukan jalan keluar ya? Tetap, pasti semuanya tuh ada jalan keluarnya kok. Oke. Selagi kita jalani. Dedi, kembali ke Dedi, ini ada yang ditanyakan lagi, Dedi silakan. Mungkin untuk motivasi bagi remaja di Kota Palembang ya, apa yang menjadi support Widya yang menjadi support Widya hingga menggeluti seorang menjadi pengacara nih. Oke, karena di garis bawahi karena Widya masih tergolong muda ya, tapi sudah sangat sibuk ya dengan pekerjaan dan profesinya. Silakan Widya. Ya pokoknya kita jangan mau dipandang muda, dipandang pengalaman sedikit. Kita harus tetap raih apa yang kita inginkan, yang kita ingin gapai, yang kita cita-citakan. Kita harus semangat dan tetap raih terus. Dan untuk keadilan, kita yakin keadilan itu pasti ada kalau kita mau berusaha. Dan kita harus terus berusaha, jangan sampai kalah sama keadaan, nyerah gitu, jangan sampai kata nyerah lah pokoknya. Oke, flashback lagi ke dunia masa remaja Widya ya, begitu banyak kegiatan, ada paskibraka, kemudian pernah mengikuti kontes sejenisnya ya. Sebenarnya cita-cita muda seorang Widya, apa itu dulu? Sebenarnya saya dulu bercita-cita menjadi astronot loh. Wah keren ini, gimana ceritanya ini, silakan. Iya, astronot atau diplomat. Ya, karena saya tuh bercita-cita tuh ingin sekali sebenarnya tinggal di luar negeri. Sebenarnya. Kesampaian tapi pernah ke luar negeri ya? Ya udah. Penonton Lensa SN, walaupun si Widya seorang pengacara, dia masih terbilang muda ya. Tadi di flashback bahwa dari sejak remaja dia sudah mengikuti banyak kegiatan. Sebenarnya dengan begitu saat berkegiatan dan sekarang menjadi seorang pengacara, dunia remaja Widya itu hilang nggak? Justru dengan adanya kegiatan ikut organisasi dan selain segalanya itu membuat saya justru lebih mandiri, Mas. Lebih mandiri ya. Dan kalau dulu sih zaman SMA kan, kalau setiap hari pendidikan nasional di SMA Negeri 1 itu setiap ada upacara, ada prestasi-prestasi apa gitu yang baru aja, penghargaan apa dikasih 2 jajan gitu kan. Misalnya per prestasi misalnya kayak 100.000 atau 50.000 itu lumayan karena udah seneng ya. Udah seneng banget. Oh, jadi mau buat prestasi lagi gitu kan. Ya justru di situ dapat 2 jajan lebih kan. Di situ dari kita udah dapat pengalaman, teman baru, dapat 2 jajan juga gitu kan. Keren ya. Yang ini yang membuat jiwa dari seorang Widya untuk banyak kegiatan ya. Kemudian kita masuk ke motivasi ya.
Silakan Widya memberikan, karena masih terbilang sangat muda ya. Berapa umurnya nih, Wid? 33. 33 dan sudah menjadi pengacara yang begitu banyak kegiatan ya. Silakan Widya memberikan motivasi untuk anak muda Kota Palembang secara umum aja. Silakan. Gapailah apa yang ingin kamu gapai dan kamu pasti bisa. Itu aja sih. Pendek sekali. Iya, itu aja pokoknya kamu pasti bisa. Jangan aduh gitu. Jangan kayak gitu. Oh, ini pasti bisa gitu. Umum aja. Motivasi dari seorang Widya, gapailah apa yang ingin kamu gapai dan pasti bisa. Penonton SNSN, tak terasa kita udah di ujung obrolan dengan adinda saya yang cantik ya, Widya ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang begitu apresiasi dengan tayang-tayangan YouTube Lensa SN, baik ulas berita maupun podcast. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.